Pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Merdu. Di tempat ini beberapa saat yang lalu. Hari ini adalah perjalanan. Korps Brigade Mobile atau disingkat BRIMOB adalah korps tertua di Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. BRIMOB terlahir dari pasukan Tokubetsu Keisatsutai, kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa. Pada tanggal 21 Agustus 1945, di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Daerah Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin, memproklamasikan bahwa polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Pada tanggal 14 November 1946, Polisi Istimewa berubah nama menjadi Mobile Brigade. Tepat pada tanggal 14 November 1961, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahi Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama sebagai penghargaan pemerintah terhadap Mobile Brigade atas pengabdian dan kesetiaannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di suatu tempat di daerah Balige, tepatnya di pinggiran Danau Toba dalam Kresidenan Tapanuli, ada seorang pemuda yang bernama Mas Kadiran, anggota dari Kesatuan Polisi Balige, berpangkat Junso Buco atau Komandan Polisi. Pada tanggal 5 Mei 1949, tentara Belanda mengadakan serangan pengepungan untuk merebut Benteng Huraba. Mas Kadiran mengumpulkan seluruh pasukan dan memerintahkan penyerangan balasan pada pasukan Belanda sehingga Benteng Huraba dapat direbut kembali. Pada tahun 1958, Mas Kadiran diangkat sebagai Komandan Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade Sumut Aceh dalam operasi militer pemulihan keamanan terhadap pemberontakan PRRI di Sumatera Utara. Pada Maret 1965, organisasi Korps Brigade Mobile untuk Komandemen BRIMOB Daerah Sumut Aceh berganti nama menjadi Korps Brigade Mobile Resimen 5 dan sebagai komandannya adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Karel Edward Lumi yang bertempat di Putri Hijau dengan kekuatan 3 batalion, yakni Batalion 515 di Banda Aceh, Batalion 516 di Medan, dan Batalion 517 di Pematang Siantar. Pada Desember 1997, dilakukan pengesahan Satuan BRIMOB Daerah sebagai satuan pelaksana pada tingkat kewilayahan. Pada bulan November 1998 dilaksanakan validasi, maka Satuan BRIMOB Daerah Sumatera Utara berdiri sendiri langsung di bawah Kapolda Sumut. Sat BRIMOB Polda Sumut berkedudukan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Medan. Kemudian dibentuk 3 batalion kerangka, yakni Batalion A berkedudukan di Binjai, Batalion B berkedudukan di Tebing Tinggi, dan Batalion C berkedudukan di Padang Sidempuan. Hari ini adalah sejarah, perjalanan sejarah.
Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2022, pasukan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggelar Long March Pataka dalam rangka perpindahan Makosat Brimob. Long March Pataka itu pun dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut, Inspektur Jenderal Polisi Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak. Kegiatan ini merupakan tradisi luhur Brimob Polda Sumut mengawali perpindahan dari Makosat Brimob lama Kesatrian Mas Kadiran menuju Makosat Brimob baru Kesatrian Karel Edward Lumi. Perpindahan ini adalah bagian dari langkah strategis Kapolda Sumut untuk menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks serta memantapkan Kamtipmas. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Merdu. Di tempat ini beberapa saat yang lalu kami sempat terjebak di tempat ini karena terjadi kontak senjata antara GAM dengan Satuan Brimob. Sat Brimob Polda Sumut telah bertransformasi guna mewujudkan postur Brimob Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, senantiasa mencermati dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang secara dinamis terus berkembang dengan mengedepankan sinergitas untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di bawah pimpinan Dansat Brimob Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Kristianto Gutomo, SIK, SH, MH, dan Wadansat Brimob Sumut, Ajun Komisaris Besar Polisi James Perlindungan Hutagawa, SIK, MH, membawahi 3 batalion pelopor terdiri dari Batalion A, Batalion B, dan Batalion C pelopor, serta 1 detasemen gegana yang dikomandoi oleh masing-masing komandan pasukan. Detasemen gegana menjadi unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi penindak gangguan Kamtipmas berkadar dan berintensitas tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi radioaktif, dan perlawanan teror. One Terror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtipmas, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan perlawanan teror, serta pembebasan sandera. Jibom berkemampuan menjinakkan bom guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, khususnya kejahatan yang terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Pada Mei 2022, Sat Brimob Polda Sumut mengirimkan personil pilihannya melaksanakan latihan ke kota Ankara, pusat latihan Gendarmeri Turki, guna menyerap ilmu kepolisian Turki untuk memperkuat kemampuan Korps Brimob Polri dalam penanganan amunisi, ranjau, dan penjinakan bom. Pelatihan ini adalah tindak lanjut kerjasama kedua negara yang tertuang dalam Memorandum of Intent, Technical Arrangement on Police Education and Training. KBR memiliki kemampuan khusus dalam menangani bahan berbahaya seperti bahan kimia, biologi, dan zat radioaktif yang akan mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian, serta bantuan teknis yang merupakan fungsi gegana dalam penindakan gangguan Kamtipmas. Batalion Pelopor merupakan unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, atau bantuan penanggulangan bencana dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. GAG atau gerilya anti-gerilya memiliki kemampuan yang dibutuhkan unit militer untuk bertahan dan bertempur di kawasan hutan dengan menggunakan taktik serangan kilat dalam melumpuhkan musuh dengan jumlah besar. Pada bulan Juli 2021 hingga Maret 2022, Sat Brimob Polda Sumut
mengirimkan pasukannya dalam operasi Madagoraya guna mereduksi DPO teroris Jaringan Mujahidin Indonesia Timur. PHH atau penindakan huru-hara bertugas untuk mengatasi aksi demo anarkis massa serta kerusuhan. Brimob memiliki misi dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi yang berlangsung pada April 2022 saat Brimob Polda Sumut diterjunkan pada beberapa aksi demonstrasi di Jakarta, seperti aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa, di mana massa yang berdemonstrasi memprotes wacana penundaan pemilu dan kenaikan harga bahan pokok, hingga puncaknya bertempat di patung kuda Arjuna Wiwaha berhasil ditangani dengan baik. Den 45 Anti Anarkis, unit satuan khusus bermotor guna membantu pasukan huru-hara dalam menangani aksi demo anarkis yang mengancam pengrusakan fasilitas umum dan jiwa seseorang. Search and Rescue bertugas melakukan pencarian dalam rangka penyelamatan jiwa dan benda, terutama pada lokasi yang sulit untuk dijangkau. Brimob hadir dalam proses evakuasi bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, di antaranya banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Pada Februari 2022, curah hujan yang tinggi di beberapa titik kota Medan mengakibatkan kerugian yang berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Satuan Brimob Polda Sumut di bawah pimpinan langsung Dansat Brimob Polda Sumut menerjunkan pasukannya untuk melaksanakan evakuasi korban banjir serta mendirikan posko siaga. Menjawab tantangan tugas ke depan yang mengharuskan negara hadir pada setiap peristiwa, Sat Brimob Polda Sumut terus mengirimkan personil pilihannya pada misi Form-Polis Unit Garuda Bayangkara guna menjaga perdamaian di negara-negara berkonflik, melindungi pengungsi dengan wujud kegiatan berupa patroli. Sebanyak 2 satuan setingkat kompi penindakan huru-hara, personil Sat Brimob Polda Sumut diterjunkan sebagai Subsatgas Tindak dan 1 personil yang tergabung dalam Subsatgas Jibo dalam rangka pengamanan Operasi Puri Agung 2022, konferensi tingkat tinggi G20 BKO Polda Bali. Sesuai dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob senantiasa hadir untuk masyarakat. Dengan semboyan sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Brimob selalu siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Setia, berani, ikhlas, berbakti untuk negeri. Brigade Brimob untuk Indonesia.